Salam kerahiman. Hari ini temanya adalah kerendahan hati sejati. Diambil dari 1502. Hal ini terjadi pada tanggal 20 Januari 1938. Tahun Suster Faustina meninggal. Aku tidak pernah merayu seorang pun. Aku tidak tahan mendengar sanjung puji yang berlebihan, karena kerendahan hati sejati selalu bersikap apa adanya. Tidak ada bujuk rayu dalam kerendahan hati sejati. Ini boleh menjadi masukan buat kita semua pada saat kita memuji orang. Sebaiknya pujian itu tulus dari dalam hati kita sendiri dan memang sesuai kenyataan apa adanya. Begitu pula kalau ada orang memuji kita, jangan langsung senang, jangan langsung merasa hebat, merasa sukacita. Karena pujian itu belum tentu yang sebenarnya. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, aku tidak pernah merayu siapapun. Dan sebaliknya dia merasa risih, nggak tahan mendengar sanjung puji yang berlebihan. Jadi apa adanya aja. Itulah kerendahan hati sejati, tidak berlebihan. Memang aku menganggap diriku yang paling kecil di seluruh biara. Tapi di lain pihak, aku menikmati penghormatan yang tinggi karena menjadi mempelai Kristus. Di satu pihak, dia menganggap memang dirinya paling kecil dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di dalam biara. Tapi sekaligus dia katakan dia menikmati penghormatan yang tinggi karena menjadi mempelainya Kristus. Dua hal yang kelihatannya bertolak belakang ya. Tapi kalau dia jadi mempelai Kristus, maka keutamaannya adalah merendahkan diri. Aku tidak pedulikan yang sering ku dengar diketahui orang bahwa aku ini sombong. Karena aku tidak menghiraukan penilaian manusia yang tidak melihat dengan cermat motif yang ada di balik tindakan-tindakan kita. Sering juga dalam hidup kita sehari-hari, kita berbuat baik. Tapi orang bisa menilai hal yang lain. Contoh misalnya di kantor. Karena ada orang yang kelihatannya kurang mampu, kita bermaksud membantu dia. Membantu dia dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang syukur-syukur melalui pekerjaan tersebut dia jadi belajar. Tapi penangkapan orang, penilaian orang beda. Udah tahu orangnya baru, belum bisa apa-apa, disuruh ini, disuruh itu. Mereka nggak bisa terima. Pernah juga di kantor ada seorang ya levelnya sebetulnya masih level office boy. Bukan karena dia ingin posisi itu, tapi karena memang tidak ada lowongan lain. Lulusan SMA. Sekarang susah ya, dengan lulusan SMA, dengan lulusan sarjana pun kadang-kadang susah mencari pekerjaan. Nah, dia lulusan SMA, dia akhirnya mau nggak mau menerima posisi yang ada di kantor, lowongan yang ada sebagai office boy. Dia bekerja, dia rajin bekerja, dan kita melihat ini anak punya kemauan untuk maju. 2-3 orang di dalam kantor mengusulkan untuk dia dikasih pekerjaan yang tidak hanya pekerjaan office boy. Mulailah dibilang, kalau kamu mau belajar komputer, kamu harus lembur. Nanti saya kasih kerjaan, nanti diajarin bagaimana cara memakai komputer dan seterusnya. Dia menikmati. Tapi apa yang dikatakan oleh orang lain? Oleh divisi lain.
kebangetan ya. Sudah jam pulang dia masih harus kerja. Dia nggak boleh pulang. Dia masih harus mengerjakan yang sebetulnya bukan pekerjaan office boy, tapi disuruh kerja. Nah, kalau mendengar penilaian orang, mungkin yang diambil kesimpulan ya sudahlah, pulang, selesai. Tapi karena dia tidak peduli pada omongan orang, biarinlah orang mau nilai apa. Yang penting saya, teman-teman, divisi saya mau menolong dia mengangkat ilmunya, derajatnya, supaya suatu hari dia jangan jadi office boy lagi, dia bisa menjadi staff. Kan ini berlangsung terus dan memang ternyata dia punya kemampuan. Akhirnya dia dijadikan staff junior ya. Perlahan, dan sekarang posisinya sudah senior, sebagai staff senior. Bahkan saya dengar terakhir dia sudah di level assistant manager. Nah itulah, kembali lagi apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Nggak peduli orang mau ngomong apa, mau bilang saya sombong. Saya juga nggak mau menghiraukan penilaian manusia, karena manusia hanya melihat apa yang tersurat. Disuruh-suruh, sudah lembur, dibiarin kerja, bukan pekerjaannya tapi dia disuruh kerja, jadi yang dilihat adalah hal-hal yang tersurat. Padahal di dalam tim saya ingin mengangkat dia karena dia punya kemauan, dia punya keinginan untuk jangan jadi office boy aja. Begitulah realisasi, atau bukan realisasi ya, realitas kenyataan yang ada di masyarakat di sekeliling kita. Sering dinilai hanya dari yang tersurat. Pernah juga misalnya dalam komunitas, ada teman yang berusaha ya, berjualan makanan di pasar. Karena mungkin butuh modal, maka dia pinjamlah dari rentenir. Tanpa kita anggota komunitas tahu. Ya mungkin sebagian tahu, tapi memang juga tidak bisa bantu ya. Sampai akhirnya lama-lama akhirnya menjadi hal yang ya kita harus perhatikan nih. Kalau dia kerja, sehari-hari dia kerja, dia cuma untungnya habis untuk bayar bunga dari rentenir yang bunganya sangat tinggi, ya kasihan kan? Nah, ada inisiatif ya dari saya. Saya panggil dia, saya tegur dia, karena kenapa pinjam uang sama rentenir? Kenapa enggak mencoba pinjam di antara teman-teman di Lumen, atau juga barangkali di antara kita salah satu bisa bantu, atau juga kita sebetulnya punya yang namanya tabungan Siluti. Nah, tabungan ini sebagian anggota menabung, sebagian anggota bisa memakai dana tersebut untuk ya keperluan lah ya. Itu yang kita jalankan dalam komunitas. Saya merasa berbuat baik. Saya panggil dia, saya tegur dia, bahkan saya panggil anaknya untuk menjadi saksi bahwa utang mamahnya saya bayarin, kita ya komunitas bayarin, supaya dia tidak utang pada rentenir lagi, tapi utangnya biar ke komunitas saja. Tujuannya supaya jangan untungnya habis hanya untuk bayar bunga yang tinggi. Apa yang terjadi? Terima kasih. Enggak, marah dia. Dia di luaran ngomel. Dia katakan, apa haknya Esther marahin saya? Yang utang saya, yang susah saya, kok dia ngatur-ngatur saya? Saya mau pinjam dari rentenir, saya mau pinjam dari siapa? Itu hak saya. Loh, saya kaget. Tujuannya baik, supaya dia jangan terikat, terjerat, gali lubang, tutup lubang dengan pinjaman rentenir. Tapi yang terjadi adalah hal seperti itu. Pertama, dia sudah tidak datang lagi ke komunitas karena marah. Yang kedua, saya pun dimarahin sama teman yang lain. Goblok lu Esther, katanya gitu ya. Karena kita sudah akrab, jadi dia tegur saya seperti itu. Kalau orang nggak minta tolong, jangan ditolongin. Buktinya, lihat, kamu sudah tolong dia nggak terima kasih. Malah di luaran jelek-jelekin saya. Terus saya pikir, ya betul juga. Mungkin pertama memang bukan urusan saya ya. Dia nggak minta tolong, kenapa saya yang jadi pusing?
Dan yang kedua, mungkin juga cara saya. Karena saya melihat dia salah, ya saya tegur. Tegur dengan keras, tujuannya supaya jangan pinjam lagi. Tapi ternyata akhirnya saya dengar, saya sengaja pinjam uang dari rentenir. Itulah yang memotivasi saya untuk cari uang untuk bayar utang. Waduh, kaget lagi dengan motivasi seperti itu ya. Tapi karena kita sudah bayarin utang dia ke rentenir, maka setiap bulan ada teman yang baik hati, yang menagih, mengumpulkan uang dari dia supaya uangnya jangan terpakai untuk hal-hal lain. Perlahan demi perlahan, bulan demi bulan, bahkan mungkin lebih dari 1 tahun, akhirnya dia bisa menyelesaikan utangnya. Ya, akhirnya dia sudah kembali lagi ke komunitas, dan ternyata puji Tuhan usahanya juga semakin bagus, semakin maju. Ya, itulah kehidupan. Jadi tujuannya supaya tidak utang lagi ke rentenir, tapi ya evaluasi saya salah. Cara saya, dan mungkin dia katakan, siapa Esther? Orang tua gua bukan, gua nggak minta tolong dia, ngapain dia ikut campur urusan gua? Nah, itu contoh ya, itu yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya dalam komunitas. Lanjut, 1503. Pada awal kehidupanku sebagai biarawati, sesudah masa novisiat, ketika aku mulai melatih diri secara khusus dalam kerendahan hati, aku merasa bahwa perendahan diri yang dikirim Allah kepadaku tidak cukup. Jadi ternyata Suster Faustina juga bercerita, kerendahan hati itu tidak otomatis, Tuhan saya mau rendah hati dan jadi rendah hati. Itu suatu proses. Bahkan di sini Suster Faustina katakan, aku merasa bahwa perendahan diri yang dikirim Allah kepadaku itu nggak cukup membuat dia rendah hati. Maka dalam semangatku yang bernyala-nyala, aku melakukan prakarsa sendiri. Dia mau pakai cara dia untuk diproses bagaimana rendah hati. Aku mencari bentuk-bentuk perendahan diri yang lebih berat. Dia mencari ya, dia berusaha mencari. Dan di hadapan para superior, seringkali aku menampilkan perilaku yang berbeda dengan keadaanku yang sesungguhnya, dan sering aku berbicara tentang kepapaan yang sesungguhnya tidak ada padaku. Dilebih-lebihkan ya kesimpulannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina atau dikatakan dilebih-lebihkan dengan harapan dia mau menunjukkan itulah proses perendahan diri dia. Tetapi tidak lama kemudian Yesus mengajarku bahwa kerendahan hati yang sejati adalah bersikap seperti apa adanya. Nggak usah overacting. Bersikap saja seperti apa adanya. Itulah kerendahan hati yang sejati. Sejak saat itu, aku mengubah cara pikirku dengan mengikuti terang Yesus secara setia. Mengandalkan Tuhan, fokusnya pada Tuhan Yesus, jadi bukan atas inisiatif sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan lebih lanjut, aku mengerti bahwa kalau suatu jiwa bersama Yesus, Yesus tidak akan membiarkan dia sesat. Kalau suatu jiwa bersama dengan Yesus, maka menjadi satu jaminan Yesus tidak akan membiarkan kita menjadi sesat. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.